Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Zainab dari SMP Negeri 2 Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang fenomena yang sering kita temukan di dalam lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Saat kita masuk ke kelas, tidak jarang kita menerima laporan bahwa si A tidak masuk belajar padahal tadi hadir di sekolah. Berbagai penyebab sehingga siswa itu bolos yang tidak jarang guru mengetahuinya secara detail. Guru terkadang berasumsi bahwa siswa tersebut malas dan nakal. Lalu, apa akibatnya? Siswa semakin enggan belajar. Dan akhirnya hasil belajar siswa menurun dan tidak bermakna. Kurang berhasilnya guru dalam pembelajaran, salah satu pemicunya adalah kekeliruan guru dalam mentransfer ilmu kepada siswa. Guru pada umumnya masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Guru lebih banyak berperan sebagai subjek, sedangkan siswa dominan sebagai objek. Guru mendominasi pembelajaran dengan memberikan materi pelajaran secara terperinci dan peran siswa hanya menyimak, mencatat materi pelajaran, dan mengerjakan latihan. Penyebab lain adalah selama ini guru berasumsi bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama. Guru mengabaikan perbedaan kemampuan siswa dalam belajar. Tantangan belajar yang diberikan guru tidak sebanding dengan kemampuan siswa. Rendahnya minat belajar siswa maupun metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Semua siswa diperlukan sama dengan layanan pendidikan yang seragam, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan serta minat siswa dan materi pembelajaran yang harus dituntaskan oleh guru tanpa menghiraukan proses belajar yang menyenangkan serta bermakna. Akibatnya, siswa jenuh sehingga tidak ada motivasi belajar dan akhirnya timbul kesan tidak patuh, malas, karena enggan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita harus memahami bahwa pendidikan adalah suatu proses yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Sekian uraian pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.